Oh buyut. Silakan Pak Ahmad, silakan. Bagaimana kesan-kesan Bapak selama di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Merdeka! wabarakatuh. Merdeka! 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 Terima kasih. Maaf karena saya sudah berusia lanjut. Saya berbicara hanya sebentar memberikan tahu kepada masyarakat atau apa Rasulullah. Maaf, nama saya Ahmad. Nama saya Ahmad. Saya dilahirkan di Surabaya tanggal 7 Februari tahun 1922. 22. Masya Allah. La quwata illa billah. Saya saksi sejarah peperangan pertama di Surabaya. Bukan katanya, tapi saya saksi sejarah bahwa saya menjalani perang-perang pertama di Surabaya. Saya sekecil saya tahun 30 abah saya meninggal di Surabaya. Saya berusia 8 tahun. Saya berusaha mencari nafkah untuk menghidupi mama saya dan kakek saya, mbah saya, sama kakak saya. Diajak pulang ke desa. Saya mencari pekerjaan, tidak ada karena zaman begitu, zaman Belanda tempo dulu. Saya bekerja mencari nafkah, menjual air di kereta api dari tahun 31 sampai tahun 42. Alhamdulillah Jepang datang, saya diambil menjadi tentara Jepang tahun 42. Menjadi tentara Jepang namanya Heiho. Heiho. Guru Setelah sehat. begitu saya singkat ini karena ceritanya panjang. Setelah Jepang 3 tahun setengah di Indonesia, Jepang mendapat kabar negaranya dibom sama orang Amerika. Jepang pulang ke negaranya. Terus bulan 9 tahun 45 mulai dentuman meriam tiap hari, sehingga rakyat Surabaya mengungsi keluar kota. Surabaya kosong, tidak ada orang-orang penghuni. Lampu-lampu listrik dimatikan, menjadi Surabaya kota mati. Pada waktu itu ya ada sekelompok orang, mungkin hanya berapa orang datang. Saya datangi, saya tanya, ada apa ini? Ini akan ada Belanda datang sama Inggris. Di mana? Di Surabaya. Terus saya tanya, kita kan tidak punya senjata. Kalau dia datang itu apa yang kita gunakan? Saya beritahukan sama dia, saya sebagai tentara Jepang yang pada waktu itu senjatanya dikumpulkan di Surabaya, di Jalan Tidar. Dikumpulkan senjata-senjata Jepang. Jadi kita beritahukan pada kelompok itu, ayo saya tunjukkan senjata Jepang yang dikumpulkan di sekolah Don Bosco waktu itu. Ya. Pada waktu itu sekelompok orang ini datang, tidak tahu ada seorang pejuang namanya Sutomo, ya katakan Bung Tomo. Saya ajak ke situ. Saya ya waktu itu sendirian mengajak kelompok orang itu, Pak. Mungkin ada 8 orang. Setelah begitu pagar di luar saya bongkar sama ada salah satu anggota PI, polisinya Jepang, namanya Pak Mukari. Saya buka pintunya sampai terbuka. Habis demikian di dalamnya itu pintu besar tapi terdiri dari kayu. Kita dorong. Bung Tomo memanggil tukang-tukang becak suruh masuk.
suruh masuk ke dalam, didorong rame-rame, akhirnya pintu yang di dalam roboh, terlihat senjata di situ, jutaan senjata, bukan ini tapi senjata, bukan rampasan, senjata yang diserahkan oleh orang Indonesia tapi tidak diketahui, hanya ditaruh begitu saja. Ini bukan apa, tapi maaf ya ini saya saksi hidup. Kalau sejarah banyak yang tidak benar, sejarah itu. Tapi saya saksi hidup yang saya lakukan. Akhirnya senjata-senjata itu dibawa oleh tukang-tukang becak, dibawa dari ke Embong Mawar. Kira-kira bukan hanya 10 becak tapi lebih dari 20 becak. Diangkat ke situ tiap hari kita diangkati sampai ya bukan hanya tukang becak tapi penduduk-penduduk yang masih ada yang tidak mengungsi diajak angkati senjata sama peluru-pelurunya yang dibawa ke sana, dikumpulkan di sana di jalan Embong Mawar nomor 10 dan nomor 12. Pada waktu itu diketemukan yaitu Bung Tomo itu namanya Sutomo. Nah, tanya sama saya, bekas tentara Jepang mana? Saya Pak, saya tentara Jepang. Kamu bisa menggunakan senjata? Bisa. Coba pelajari orang-orang itu. Akhirnya saya pelajari satu persatu. Akhirnya bukan saya sendiri, tapi ya kalau orang Jawa mengatakan gedok tular antara satu dan satu. Akhirnya kita sudah berapa hari, hampir 2 minggu kita berlatih untuk mengisi senjata habis itu orang-orang ini tambah banyak, makin lama makin banyak dari kampung-kampung itu datang, bukan ratusan ribuan orang, bahkan senjata-senjata itu sudah dibagi. Pada waktu itu harinya mungkin Jemuah, ya hari Jemuah pagi jam mungkin habis subuh, orang-orang memukul tiang-tiang listrik, tang dipukul-pukul. Katanya gini, ayo merobek bendera yang punya Belanda di atas Yamato, Hotel Yamato. Ya, saya sudah agak besar, umur saya sudah 22 tahun. Ya, kuat saya dulu. Saya mengambil tangga, saya pikul dengan berapa orang. Saya pasang di sampingnya Hotel Yamato. Saya sampingnya, yang merobek itu anak-anak, bukan orang-orang tua, tapi anak pemuda-pemuda orang Indonesia, bukan orang Surabaya. Orang Indonesia yang berada di Surabaya, ya, ikut merobek itu. Setelah merobek dibuang, anak-anak turun semua. Habis itu ada tembakan 6 kali dari dalam hotel. 6 kali, pertama 6 kali. Setelah begitu, tahu-tahu ada Belanda dari utara, dari daerah Tunjungan. Belanda menembak-nembak. Akhirnya juga ada yang tertembak juga, anak muda-muda itu. Ya, saya juga ikut lari. Saya mencari orang ini, mencari orang-orang yang tidak mengungsi. Ya, saya sama teriak-teriak, ayo, keluar. Rondo datang, Belanda datang. Banyak orang-orang ke barat. Habisnya saya sore-sore, kira-kira setengah lima sore, saya menemukan ketemu dengan kelompok itu tadi, kelompok orang-orang. Saya kembali ke Embong Mawar, menuju ke Embong Mawar. Nah, ketemu orang-orang itu, terus dia tanya, ya Sungkono itu terakhirnya Mayor Jenderal, tapi waktu itu kawan saya, kawan seperti kawan biasa lah. Tidak ada, waktu itu belum ada pimpinan, belum ada tentara, hanya rakyat berjuang. Ya, saya sebagai anggota BKR yang pertama tahun 45,
yang dipimpin oleh Bung Tomo, wakilnya Sungkono. Nah, juga banyak orang-orang itu waktu itu jadi bukan pejabat, belum ada pejabat, hanya pucuk pimpinan. Nah, waktu itu ya orang dari Sulawesi, dari Ambon, dari Kalimantan, dari Sumatera banyak yang bergabung. Nah, kumpulnya di Embung Mawar. Setelah begitu, ini pertama Belanda turun itu dari Surabaya Timur. Surabaya Timur itu daerah Kedungrawek turun, Belanda turun. Kita sudah siap karena senjata sudah ada. Nah, kita pertempuran di daerah Tunjungan tapi ke utara lagi, daerah Gemblongan. Pertempuran yang meninggal rakyat itu bukan puluhan tapi ratusan. Tadi malam saya lihat di masjid di atas, lihat orang-orang tidur itu. Saya ingat kawan-kawan saya pada waktu meninggal tahun 45. Tadi malam saya menangis. Masya Allah. Menangis tadi malam saya lihat. Karena teringat pada waktu pejuang-pejuang meninggalnya, ya meninggal bergelimpangan seperti di malam di masjid itu. Saya menangis tadi malam saya. Ya, saya lihat. Habis itu, ya Alhamdulillah, Bung Tomo itu kalau ada serangan-serangan, hanya dia itu memberi suara Allahu Akbar 3 kali. Allahu Akbar. Kita punya hidup hanya 5%. Kematian kita 95%. Ya, karena kita tidak makan, tidak ada yang ngasih makan. Makannya itu hanya mungut-mungut tanamannya orang-orang yang di pinggir-pinggir kampung atau di muka. Jadi kita selama 4 bulan tidak pernah makan nasi sebutir pun, hanya makan mencari-cari makanan sak ketemunya. Ya. Tapi alhamdulillah kita bisa bertahan dengan senjata-senjata begitu, tapi senjatanya Belanda lengkap. Tapi kita Allah yang menentukan. Pasti menang Indonesia. Ya. Ya. Mbah, terus saya Mbah. Semangat Mbah kan luar biasa sekali ya. Ya. Sekarang yang mungkin lebih khusus Mbah. Tahun depan kita akan ada istimewa lagi ya. Dan kita sekarang direkam nih Mbah ya. Mbah bisa nggak menyampaikan motivasi supaya para ansor yang mungkin hari ini tidak hadir ya bisa hadir tahun depan Pak. Sesemangat Mbah. Saya nanti kalau di Cimahi, ya Cimahi, saya pasti datang. Biar di mana saja saya pasti akan datang. Biar jauh di luar pulau akan saya datang. Masya Allah. Jadi tidak ada alasan lagi bapak-bapak ya yang tidak hadir tahun depan ya. Nah ini luar biasa ya. Mbak, saya panggil Mbak aja lah Mbak ya. Mbak Ahmad ini sudah hadir dengan usianya 102 Mbak? 102 tahun. 102 tahun loh. 103. 103. Kalau saya lihat tadi ulang tahunnya, lahirnya beliau itu tanggal 7 Februari 1924 ya. 1922 ya. Ini qadarullah loh. Ternyata saya cucunya beliau. Nih lihat tanggal lahir saya. Tanggal lahir saya itu 6 Februari 66. Kita beda 44 tahun persis, Mbak. Saya pernah ada urusan soal Masjid Ahmadi di Surabaya. Izinnya pada waktu selamanya 20 tahun. Tapi kemudian Ustadz Arif ini memberitahu sama saya, kenapa sekarang diturunkan menjadi 5 tahun? Surat izinnya saya ambil semua. Saya langsung menghadap wali kota. Saya tanya, kenapa izinnya di Bubutan Gang 1 di Masjid Ahmadiyah kok diturunkan menjadi 5 tahun? Wali kotanya saya tunjuk-tunjuk. Terus, kenapa? Ada apa? Sama-sama agama, sama-sama orang Indonesia. Akhirnya, ya Mbak, nanti saya kembalikan 20 tahun. Saya minta sekarang. Saya tidak mau besok kapan. Minta sekarang. Akhirnya wali kota memberikan izin sampai 20 tahun. Ya. Karena pada waktu di tahun 45, kawan saya dari Bubutan itu banyak. Pak Abu Hasan, dari Pak Elias, saya meninggalnya di situ. Ceritakan Pak tentang Pak Abu Hasan tadi gimana, ada cerita khusus Pak? Pak Abu Hasan itu pada waktu ya sama Matori, Pak Matori itu juga orang-orang ini Ahmadiyah. Nah, di situ tuh orang-orang kalau habis pertempuran istirahatnya di Bubutan Gang 1
di Masjid Ahmadiyah. Oh. Ya rasa dingin karena kita hanya tidurnya tidur 1 jam 2 jam ya, karena ya maaf saja keadaan begitu, makannya tidak ada yang ngasih makan, kita tiap hari cari-cari makanan seperti binatang. Tapi alhamdulillah ya, tapi juga kawan-kawan saya banyak meninggal kelaparan, ada beberapa orang, tapi yang bagaimana. Tapi anehnya kalau meninggal, kalau pertempuran seperti di daerah Bubutan, meninggal tidak bisa ngubur karena tidak punya alat, dibuang ke kali, Masya Allah. dibuang ke kali daripada nanti dibiarkan busuk berbau, dibuang ke kali. Ya, ya itu yang saya lakukan, nantinya yang saya saksikan. Saya kalau melihat sejarah tidak ada yang betul, karena lihat sejarah-sejarah itu banyak yang melenceng. Nah, saya saksi hidup, kebetulan saya ini masih hidup. Mudah-mudahan saya minta doanya orang-orang sekian banyaknya, doakan saya bisa hidup lagi tahun depan sampai tahun berikutnya. Amin. Terima kasih, saya terima kasih. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Merdeka. Baik. Merdeka. Merdeka. Baik Pak Suwun, Pak Ahmad ya atas testimoninya. Mudah-mudahan itu betul-betul meningkatkan semangat kita ya. Pulang dari sini mestinya makin fresh. Dan ingat tahun depan kita akan ketemu lagi insya Allah ya. Dan kita doakan mudah-mudahan beliau juga hadir ya. Kita ulang, Tuhan Ahmad ya. Kita akan segera persiapan untuk penutupan ya. Sambil menunggu persiapan tersebut, mungkin barangkali dari tim teknis bisa menayangkan highlight dari kegiatan istimewa kita selama 2 hari ini. Silakan tim teknis. Baik. Baik. Yes, ya. 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 Baik Bapak, karena waktu sangat pendek, kita akan segera dulu untuk mohon berkenan Bapak Nasional untuk menempati tempat.